Halo teman-teman, saya baru saja kedatangan sebuah paket lagi. Seperti biasa, ini adalah limbah Jepang. Gadget ini keluaran tahun 2019 dan pada saat itu dirilis dengan harga 12 jutaan. Dengan harga segitu tentunya HP ini adalah HP flagship ya. Yaps, ini adalah Sony Xperia 5. Versi compactnya dari Sony Xperia 1 mempunyai keunggulan dari segi desain dan fitur-fiturnya. Di tahun 2022 ini, kalian bisa dapatkan Xperia 5 ini dengan harga hanya 2 jutaan saja dalam kondisi second. Dan unit yang aku dapatkan ini adalah full set OEM. Ini dia unitnya cuy. Terdapat buku manual, kabel data yang sudah Type-C, kepala charger, handsfree, dan wow, dikasih dongle-nya juga nih, jack audio 3,5 mm. Oke, kita lihat unitnya. Pengemasannya dan pengepakannya sangat rapi banget. Bener-bener nih seller sangat memperhatikan sekali kepuasan pelanggannya. Dan di sini kita dapat silicone case dan tempered glass. Wah, bener-bener keren. Sangat jarang sekali seller yang memberikan aksesoris yang cukup lengkap seperti ini. Ini namanya paket komplit cuy. Oke teman-teman, ini adalah Sony Xperia 5 versi compactnya dari Sony Xperia 1 yang pernah aku unboxing. Kalau kalian penasaran video unboxingnya, linknya ada di atas ini. Nah, ini adalah versi compactnya ya, karena memang ukurannya lebih kecil. Kalau menurut aku, ini feel genggamannya lebih enak daripada Xperia 1 yang agak kebesaran kalau menurutku ya. Dan untuk secara body pun saya rasa ini paling the best lah kalau menurutku ya, daripada Xperia 1. Ini feelnya bagus, terus bodinya juga oke. Premium banget lah pokoknya. Jadi aku suka dari Xperia 5 ini, peletakan kameranya sudah ganti ke samping kiri. Kalau Xperia 1 kan ada di tengah, jadi kalau menurutku agak aneh juga ya, agak ya apa ya, kurang simetris kalau menurutku. Terus bahan bodinya pun kalau menurutku desainnya lebih mewah ini ya. Kalau menurutku sih ini bagus, desainnya lebih bagus dari Xperia 1 kalau menurutku, lebih agak premium dikit ya. Ya sama-sama premium sih, tapi selera masing-masing ya. Kalau aku sih lebih prefer ke Sony Xperia 5. Oke, kita sebelum cek unitnya, ini aku sudah install ya beberapa aplikasi. Kita cek dulu dosnya. Di sini dosnya ya seperti biasa Xperia 5 polos, dan ini aku sudah bilang tadi full set OEM ya. Jadi ya begini dosnya, polos, agak polos, gak ada gambar unitnya ya, jadi putih polos. Di sini ada tulisan Xperia 5, samping kiri dan samping kanan juga Xperia 5. Oh, di sini juga ada Xperia 5. Dan di belakangnya ini terdapat spesifikasinya yang merupakan nilai jual dari Xperia 5, mulai dari kamera ya sampai IP68. Nah, di sini juga menggunakan Qualcomm Snapdragon 855, terus baterainya cuma 3000 mAh juga ditulis. Baterai kecil ditulis. Kecuali kalau 5000 mAh ya bisa jadilah nilai jual dari Xperia 5 ini. Oke, untuk kamera depan 8 megapiksel dan layarnya sudah menggunakan Full HD Plus dengan fitur XDR dan layarnya sudah OLED. Terus di sini ada fitur-fitur seperti WiFi, Bluetooth, NFC, terus support micro USB. Oke, segitu aja dosnya ya. Oke, kita akan cek unitnya, apakah unitnya mulus atau enggak. Dan setelah aku periksa, unitnya memang benar-benar mulus ya. Kalau aku nilai sekitar 97%. Jadi samping kiri, samping kanan, atas bawah semua aku cek tadi nggak ada dent sama sekali ya. Ya ada sih baret-baret halus, wajar pemakaian. Terus di belakang ini juga mulus, cuman ada baret halus sekali, jadi nggak kelihatan banget kalau dilihat di kamera ini nggak kelihatan. Oke, kita akan cek fisiknya dulu dari samping kanan. Di sini ada tombol volume up and down, lalu di sini ada tombol untuk fingerprint terpisah, tombol on off ya seperti Sony Xperia 1. Terus di sini terdapat tombol on off di bawahnya, lalu di bawahnya lagi di sini ada shortcut kamera seperti HP Sony kebanyakan.
Lalu di sini ada lubang speaker dan lubang USB Type-C. Lalu di sini ada lubang mic ya. Terus kita beranjak ke sebelah kiri, di sini ada peletakan slot memory card dan SIM card yang hanya single SIM. Kalau versi Jepang ini single SIM guys. Terus di sini di atas ini ada lubang mic aja, nggak ada apa-apa. Oke, kita beranjak ke belakang. Di sini ada peletakan triple kamera sebesar 12 megapiksel semua ya. Mulai dari telefoto, terus kamera utama dan lensa ultrawide. Semua 12 megapiksel. Lalu ditemani oleh LED flash dan juga sensor. Di sini ada logo Sony. Oh ya, di sini juga ada NFC ya. Logo NFC. Lalu di sini ada tulisan Xperia. Perlu kalian ketahui unit yang aku dapatkan ini adalah versi softbank. Oke, kita balik ke depan. Lalu di sini ya ada peletakan single kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Terus di sini ada lubang untuk earpiece juga bersama dengan lubang speaker ya. Jadi speakernya ada dua, atas dan bawah. Karena memang ini sudah stereo Dolby Atmos ya. Lalu di sini terbentang layar 6,1 inch, yaitu dengan diagonal 21:9 sinematik. Wow. Karena layarnya memanjang ya, seperti remote TV. Dan di sini depan belakang sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Jadi ini berbahan kaca guys. Sangat premium sekali. Dan ini penampakan dari Sony Xperia 5. Sebelumnya kita akan coba fingerprintnya dulu ya. Apakah fingerprintnya bekerja cukup baik? Oke. Nah, kadang ada dua kali ya, jadi dua kali percobaan untuk fingerprintnya. Jadi ya kadang ada miss, kadang enak, kadang lancar ya. Jadi ada delay sedikit padahal ini HP flagship loh. Kenapa kok fingerprintnya agak ada delay, terus kadang ada miss juga, heran. Oke, catatan yang perlu kalian ingat sebelum kalian membeli HP Sony atau HP 55 Jepang atau HP X Inter lainnya seperti iPhone, Samsung dan lain sebagainya, pastikan ke sellernya minta garansi IMEI ya. Kalau perlu setahun, kalau bisa selamanya. Seperti yang unit aku dapatkan ini aku dapat garansi IMEI selamanya, atau istilah wong Jawa iku sak lawase. Ya, bila kalian berminat untuk meminang HP Sony Xperia 5 ini, kalau menurut gue ini sellernya paling bagus ya, paling bertanggung jawab kalau masalah sinyal. Kalian bisa aja langsung cek di linknya di deskripsi ya. Di situ akan aku cantumkan tokonya. Nah, kita akan cek sinyalnya dulu. Di sini aku memakai kartu Indosat. Kita akan dial pulsa. Nah, di sini sudah tertulis ya pulsanya 1245. Untuk masalah sinyal gue rasa nggak ada masalah, meskipun kadang barnya itu ada 2, ada 3 ya, nggak penuh ya. Untuk masalah internet sih gue rasa nggak ada masalah kalau soal internet ya, meskipun garis barnya di sinyalnya itu cuma 1 atau 2. Yang penting masih bisa komunikasi, yaitu dial pulsa, dial telepon, dan untuk internetan nggak ada masalah, is okay. Memang kalau softbank itu ya sinyalnya memang gitu ya, nggak penuh. Dan sama juga dengan versi yang AU, yang paling bagus adalah versi yang Docomo karena sinyalnya sudah 4G plus guys. Ini gue connectnya, gue akan coba hidupkan nih ya, data seluruhnya apakah bisa. Nah, di sini keluar ya 4G nya. Untuk versi Docomo itu sudah 4G plus. Oke, kita lanjut aja ke ini ya. Ini sudah aku install beberapa aplikasi ya. Lanjut kita ke pengaturannya, kita akan lihat tentang teleponnya. Di sini nama perangkatnya tertulis 901SO ya. Untuk modelnya 901SO, IMEI-nya ada. Terus versi Android-nya masih versi 10. Ya, untuk versi global memang berbeda dengan versi Jepang ya. Ini harusnya sudah update ke versi Android 11. Kalau untuk versi global memang dapat. Kalau untuk versi Jepang memang pelit ya. Untuk update versi Androidnya memang pelit kalau untuk versi Jepang. Oke, kalau kalian ingin dapatkan versi Android yang lebih bagus dari ini ya, kalian memilih Xperia 5 yang versi global. Karena memang versi global itu update-nya memang nggak pelit seperti versi Jepang.
Oke, kita akan cek jeroannya. Seperti biasa kita akan masuk AIDA 64 sistem. Dan di sini pembuatnya adalah Sony model 901 SO. Terus RAM-nya di sini 6 GB ya. Ini kalian bisa lihat. Terus internalnya hanya 64 GB, tersisa di sini 33 GB saja. Terus chipsetnya sendiri menggunakan Qualcomm Snapdragon 855 dengan vibrasi 7 nanometer dengan octa-core ya. Terus di sini layarnya resolusinya hanya Full HD Plus 1080 x 2520. Ukurannya 6,1 in atau 6,08 inch dengan kerapatan pixel 451 ppi. Oke, refresh rate-nya sayang banget ini hanya 60 Hz. Yes, bisa dimaklumi lah. Untuk jaringannya sendiri sudah 4G LTE, sayang ini hanya single SIM. Lalu baterainya sayang sekali juga cuman 3000 mAh untuk 2020, tidak worth it banget kalau menurutku. Kapasitasnya kecil banget. Oke, Androidnya masih Android 10 dan ini security patch-nya terakhir bulan 10 ya, tanggal 1 2021 dan tidak dapat update lagi saya rasa ya, mentok di situ. Untuk resolusi kamera belakang di sini triple kamera 12 megapiksel semua. Lalu perekamannya sudah mendukung 4K ya, mentok per 30 fps untuk kamera belakang, dan di kamera depan ini 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya masih mentok di 1080 per 60 fps saja, sayang sekali belum 4K. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke multitask. Apakah multitasknya itu bisa 10 jari ya? Ini nggak usah ditanyakan lagi. Oke, ini aku akan singkirkan dulu dosnya biar enak. Ya, 10 jari sudah pastilah fleksib ya. Terus untuk kita akan tes real drum seperti biasa ya, ini adalah aplikasi wajib di channel ini ya. Gue akan besarkan volumenya. Oke, untuk multitasknya bagus, enak, lancar ya. Oke, kita akan lanjut ke ini sensor boxnya ya. Kita akan lihat sensor boxnya apakah sensornya cukup lengkap. Yap, untuk sensornya absen 2 sensor, yaitu sensor suhu dan sensor orientasi. Oke lah, oke. Nah, gue dari tadi terkagum-kagum oleh layarnya, ini bener-bener keren, layarnya tajam banget ya. Jadi dan bentuknya juga panjang kayak remote TV. Untuk menggapai ini yang mungkin teman-teman mau bertanya, ini kalau menggapai notifikasi gimana ya? Kalian kalau kayak gini kerepotan ya. Misalnya kalian untuk melihat notifikasi kalian tarik dari atas ke bawah, itu sangat merepotkan sekali. Nah, di Sony Xperia 5 ini dia memberikan kemudahan, yaitu kalian bisa swipe aja dari tengah ke bawah, bisa ya, atau dari bawah ke bawah. Nah, seperti ini, jadi tidak perlu kalian repot-repot swipe dari atas sini ke bawah. Jadi ya, untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya, good lah untuk Sony ya. Lalu kita lanjut untuk tes ini aja lah, tes audionya dulu. Apakah audionya ini enak ya, karena memang ini dual speaker stereo, juga sudah mendukung Dolby Atmos ya. Kita akan cek lagu yang ini aja, musik no copyright ya. Ini sudah mentok nih. Untuk speakernya dia balance ya, dari atas dan bawah ini balance suaranya. Cuman kalau menurutku sih bassnya kurang. Untuk mengakali bassnya supaya keluar, kalian bisa aktifkan ini ya, getaran dinamisnya. Kalian geser ke atas sampai pol. Nah, ini bassnya agak keluar dikit daripada yang tadi ya. Oke, untuk masalah speaker bagus, lumayan. Tapi
tapi masih lebih bagus di Google Pixel 3 XL kalau menurutku ya untuk masalah audionya. Lalu kita lanjut ke daya jual dari HP Sony Xperia 5 itu, apalagi kalau bukan triple kameranya ya. Triple kameranya ini masing-masing sudah mendukung resolusi yang sama 12 megapiksel semua, mulai dari kamera telefoto, terus kamera utama dan kamera ultrawide, semuanya 12 megapiksel. Oke, kita akan nyoba jepret ini aja. Dan ini dia hasilnya. Untuk hasil kamera Sony Xperia 5 ini nggak perlu diragukan ya, kalian bisa zoom sampai pol ini nggak pecah guys. Nah seperti ini, detailnya masih bagus. Terus kita akan lanjut ke kamera depan. Untuk kamera depannya kita akan coba. Nah ini dia kamera depannya. Kamera depannya juga resolusinya 8 megapiksel. Dan bila mana kita zoom, ini masih terlihat banget ya detailnya di sini. Jenggot gue masih terlihat jelas, rambut-rambutnya, kumis juga ya. Untuk kamera depan mantap, kamera belakang mantap, kamera depan mantap. Dan ini adalah contoh sampel-sampel foto dari Xperia 5, bisa kalian nilai sendiri. Juga videonya ya, juga audionya bisa kalian nilai sendiri. Oke, ini adalah perekaman video belakang dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel dengan resolusi Full HD per 60 fps. Kita akan coba geser ke telefoto, bisa ya. Terus kita akan geser ke lensa ultrawide. Nah kalau untuk video ultrawide ini jadi tidak langsung ya, berbeda dengan tadi. Dengan kamera utama berpindah ke telefoto bisa, kalau ultrawide nggak bisa, jadi dimatikan dulu. Dan seperti inilah lensa ultrawide nya. Kita akan coba fokusnya. Ya kalau menurutku lensa ultrawide nya ini cukup bagus juga. Nah ini 4K bisa juga di ultrawide ya di Xperia 5 ini. Jadi 4K nya juga bekerja di ultrawide, cukup keren sih. Bisa hasilnya lebar banget ya, ini bagus ya untuk ngevlog ya, bagi kalian yang hobi ngevlog. Oke guys, ini adalah hasil kamera depan dari Sony Xperia 5 yang mentok di perekaman 1080x30 fps saja. Dan bagaimana menurut kalian, apakah stabilisasinya cukup bagus atau kualitas mic-nya bagus juga? Kalian bisa nilai sendiri ya. Dan kalau menurut gua sih ini lebih bagus dari Xperia One ya. Kalau menurut gua hasilnya kamera depannya lebih terang. Cuman sayang detail di wajahku ini kurang banget ya. Kayak kelihatan halus gitu ya, kayak kelihatan lebih ganteng gitu ya. Tapi overall kalau gue suruh memilih, lebih prefer ke Xperia 5 ini daripada Xperia One. Jadi tergantung sih selera dari kalian masing-masing. Kita akan coba backlight. Ya lumayan ya untuk kamera depannya, kelihatan fleksibel banget. Saya kok penasaran ya, layar Xperia 5 ini apakah lebih bagus dari Xperia One? Kita akan coba setel video 4K ya. Nah, di sini sudah aku siapkan video 4K. Ya meskipun ini resolusinya Full HD Plus daripada Xperia One yang sudah 4K, tapi Xperia 5 ini tidak kalah bagus ya kualitas dari layarnya.
Meskipun kita miringkan dari sisi kanan, atas, bawah, kiri, masih tetap bagus, masih tetap terlihat dengan jelas, tidak ada distorsi warna. Ya mantap lah untuk nonton video dengan konten HDR, terutama kalian kalau pecinta film-film Netflix ini, yang Xperia 5 ini mantap ya, bagus banget, tajam. Oke, segitu aja video dari aku ya untuk Xperia 5 ini. Oke, untuk kesimpulan dari video ini, jikalau kalian punya budget 2 jutaan ya, kalian bingung memilih Xperia 1 atau Xperia 5 misalnya ya, atau kalian bingung untuk memilih HP-HP lain dengan harga 2 jutaan dengan harga yang sama, misalnya di Google Pixel 3 XL juga sudah 2 jutaan. Terus apalagi yang sudah 2 jutaan ya, Samsung S9 juga sudah 2 jutaan, 9 plus bahkan ya. Ya kalau menurut aku sih lebih memilih Xperia 5 ini ya daripada HP-HP yang lain. Dan kalau menurutku sih worth it Xperia 5 daripada Xperia One. Meskipun Xperia One sudah mendukung layar 4K dan masih ada slow motion 960 fps. Kalau ini kan mentoknya di 240 fps slow motionnya. Jadi belum ada slow motion 960. Tapi kalau menurutku feel genggamannya lebih enak Xperia 5. Jadi dia nggak kebesaran guys, cukup enak di tangan. Terus apa ini, cukup enak di tangan. Terus layarnya juga mungil ya, seperti remote TV dengan rasio 21:9 sinematik. Terus bodinya juga lebih keren. Saya lebih suka peletakan kamera di samping sebelah kiri ini daripada di Xperia One yang ada di tengah-tengah. Ya gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton videoku ini sampai habis. Saya doakan yang sudah nonton video ini sampai habis selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, untuk tes game yang untuk segmen yang terakhir kita akan tes game aja ya.